Pengadilan Agama Poso yang resmi berdiri sejak tanggal 1 Juni 1971 yang didirikan berdasarkan penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat. Merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang menjadi bagian wilayah hukum dari Pengadilan Tinggi Agama Palu yang berkedudukan di Poso, ibu kota Kabupaten Poso. Kabupaten Poso yang merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Sulawesi Tengah yang dianugerahi alam yang indah dengan Danau Poso di Tantena serta situs megalitik peninggalan zaman batu. Kabupaten Poso yang dikenal dengan sebutan Bumi Sintuwu Maroso memiliki wilayah 8.712,25 km persegi, 19 kecamatan, 28 kelurahan, dan 142 desa. Selamat datang di Pengadilan Agama Poso. Pengadilan Agama Poso yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama, antara lain orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sejak pencanangan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Poso, tepatnya tanggal 23 Mei 2019, pimpinan dan semua pegawai telah berupaya merubah pola pikir serta budaya kerja, menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pelayanan dengan cara terus berinovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan di Pengadilan Agama Poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pengadilan Agama Poso merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan blueprint cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010 tahun 2035 yang telah ditetapkan, yang salah satu program sasarannya melalui reformasi birokrasi sebagai langkah konkret dalam mewujudkan good governance, pemerintahan yang baik, dan clean government, pemerintahan yang bersih, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 Tahun 2025. Guna mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi tersebut, sejak tahun 2019 Pengadilan Poso telah mencanangkan dan telah mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, sebagai bentuk komitmen yang kuat pimpinan beserta seluruh aparatur Pengadilan Poso untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta menciptakan pelayanan publik yang prima. Saya, Ketua Pengadilan Poso, beserta seluruh jajaran telah dan akan bertekad melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan melalui komponen yang tertuang dalam instrumen pembangunan zona integrasi tersebut, demi terciptanya pemerintahan yang baik, akuntabel, dan capable, sehingga dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hakikat dari suatu tekad adalah itikad, zona integritas, dan layanan berkualitas adalah prioritas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Poso dengan moto Maroso, yang berarti Pengadilan Agama Poso yang modern, akuntabel, responsif, objektif, sinergis, dan optimis, yang selaras dengan visi Pengadilan Agama Poso, yaitu mendukung terwujudnya peradilan yang agung di Pengadilan Agama Poso, serta misi Pengadilan Agama Poso, yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien serta modern, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, serta dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,
maka di Pengadilan Agama Poso telah melakukan perubahan dan pembangunan pada semua bagian dan sektor untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini Pengadilan Agama Poso memiliki pegawai sebanyak 20 orang pegawai organik yang terdiri dari 3 orang hakim serta 17 orang lainnya yang menduduki jabatan struktural dan fungsional, serta dibantu pegawai non-organik sebanyak 9 orang sebagai tenaga PPNP. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Pengadilan Agama Poso telah melakukan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas, menyusun tim, dan membuat rencana kerja. Hal lain yang dilakukan adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja individu melalui rapat secara berjenjang dan berkala dan melakukan evaluasi dari setiap program. Pemilihan role model dan agen perubahan yang melibatkan semua anggota organisasi, melakukan kegiatan untuk menumbuhkan semangat kerja dan kebersamaan, serta budaya kedermawanan, sehingga tumbuh semangat melayani, seperti apel pagi dan sore, kerja bakti, senam bersama, serta kegiatan sosial giat berkah. Dalam upaya merubah pola pikir dan budaya kerja, maka di Pengadilan Agama Poso selalu dijadwalkan kegiatan family gathering sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun untuk membangun keakraban dan motivasi, serta memunculkan rasa kebersamaan dan melihat kantor sebagai bagian dari kehidupan pegawai yang harus selalu dijaga pelayanannya, semangat bekerja ikhlas dan cerdas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pengadilan Agama Poso telah melakukan penataan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada proses dan prosedur kerja, membuat standar operasional prosedur, mensosialisasikan dan mengevaluasi penerapannya pada masing-masing bidang, menjalankan dan menerapkan tata kelola perkantoran dengan menggunakan aplikasi internal dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama ataupun aplikasi eksternal instansi sehingga pekerjaan menjadi mudah, cepat, dan transparan, seperti aplikasi SIPP, aplikasi Kinsatker, aplikasi Sikep, dan aplikasi Sakti. Untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Poso, maka dilakukan pengusulan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis, serta memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mendaftarkan diri secara online, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Balitbang Kumdil melalui media Instagram. Hal lain yang dilakukan adalah penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya. Serta untuk perlindungan sumber daya manusianya, Pengadilan Agama Poso juga melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Untuk terwujudnya akuntabilitas kinerja, maka pimpinan selalu dilibatkan dalam perencanaan, penyusunan, hingga pemantauan kinerja sebagai upaya untuk menumpukan pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Poso. Dan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, di Pengadilan Agama Poso juga senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam bentuk pengawasan dan pembinaan. Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Agama Poso dapat terlihat dari nilai kinerja Satker yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mewujudkan wilayah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pengadilan Agama Poso telah menyiapkan hal-hal sebagai berikut. Pemasangan banner dan poster himbauan anti korupsi, pemutaran audio peringatan anti gratifikasi yang dilakukan setiap hari sidang di area pelayanan dan ruang tunggu sidang, pemutaran audio instruksi dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung setiap hari pada jam kerja, menyediakan sarana pengaduan masyarakat melalui aplikasi Siwas maupun kotak pengaduan, penyampaian LHKPN dan LHKSN, pemasangan CCTV online serta CCTV di setiap sudut ruangan, adanya ruang tamu terbuka, dan ruang steril khusus pegawai, serta sebagai upaya dari pengendalian internal, di setiap pintu kerja terdapat stiker tidak menerima tamu yang berperkara. Untuk membangun dan merawat karakter integritas, maka ditanamkan pemahaman kepada seluruh pegawai dan saling mengingatkan melalui apel dan briefing, serta taklim bulanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Agama Poso telah menyediakan sarana dan prasarana seperti meja PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu yang sesuai dengan standar pelayanan,
maklumat pelayanan, terdapat alur pelayanan di area pelayanan, sistem reward dan punishment, kompensasi layanan, kontak center yang mudah dihubungi para pihak, smartphone khusus untuk pengisian survei atas pelayanan yang diberikan yang disertai juga dengan kotak survei, antrian sidang dan sejumlah sarana dan prasarana pendukung lainnya. Terdapat beberapa inovasi layanan yang dihadirkan oleh Pengadilan Agama Poso, antara lain, GoCap adalah kartu prioritas untuk memudahkan pembayaran biaya perkara di Bank Syariah Indonesia. Golaris adalah sebagai wujud komitmen Pengadilan Agama Poso untuk selalu memudahkan para pihak, maka bagi masyarakat yang hendak membayar biaya perkara di bank, Pengadilan Agama Poso menyediakan layanan antar gratis berupa penyediaan jasa kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Golaling adalah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah sulit terjangkau. Pengadilan Agama Poso menyediakan layanan keliling baik berupa pendaftaran perkara, persidangan, maupun pengambilan produk di wilayah tempat tinggal para pihak yang diawali dengan mendaftar melalui kontak center Pengadilan Agama Poso untuk kemudian dijadwalkan keberangkatan tim di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasni Samaila, warga Kecamatan Poso Pesisir, mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama Poso atas layanan kelilingnya sehingga kami masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor Pengadilan Agama untuk mendapatkan pelayanan. Sukses selalu Pengadilan Agama Poso dengan inovasi Golalingnya, teruslah membantu masyarakat dengan layanan prima. Terima kasih. Golaron merupakan pengantaran produk pengadilan melalui PT Pos. Sebelum diantarkan, para pihak wajib mengisi formulir Golaron ketika sidang terakhir dan karena pertimbangan jarak, sehingga mereka dapat terbantu melalui inovasi Golaron. Pakaroso adalah prioritas aksesibilitas kaum rentan. Pengadilan Agama Poso merupakan layanan khusus bagi kaum rentan yang hadir di Pengadilan Agama Poso, baik sebagai pihak berperkara maupun tamu biasa. All in one berupa penempelan QR Code pada setiap kantor urusan agama di wilayah Kabupaten Poso, berisi informasi tentang layanan pengadilan sehingga para pihak tidak perlu menempuh perjalanan jauh, sekedar tahu tentang tata cara berperkara. Penempatan barcode di setiap KUA yang berisi informasi dan layanan. Hal ini tentunya sangat membantu kami di KUA Kecamatan Poso Pesisir dalam memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana fungsi dan layanan Pengadilan Agama Kabupaten Poso. Jaya terus Pengadilan Agama Poso dengan berbagai inovasi yang membantu masyarakat. Untuk meningkatkan layanan, Pengadilan Agama Poso telah menjalin kerjasama dengan beberapa mitra, antara lain PT Pos yang hadir memberikan layanan di PTSP Pengadilan Agama Poso, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kantor pos untuk nazegelan alat bukti dan kaitannya dengan pengiriman surat tercatat. Selain PT Pos, Pengadilan Agama Poso juga menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka menekan angka pernikahan dini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan pendampingan lainnya, kerjasama dengan kepolisian untuk pengamanan persidangan serta dengan Kementerian Agama terkait dengan pemasangan QR Code, inovasi all-in-one, isbat terpadu, serta layanan lainnya dari Pengadilan Agama Poso. Untuk mensukseskan program pemerintahan daerah, Pengadilan Agama Poso juga hadir memberikan layanan pada setiap kegiatan bunga desa yang meliputi informasi hingga ke persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Terna Gladys Mary Ingkiriwang, Bupati Poso. Kami mendukung pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Poso.
Layanan Pengadilan Agama Poso tentu saja sudah banyak membantu masyarakat. Khususnya kami mengapresiasi bergabungnya Pengadilan Agama Poso pada kegiatan Bunga Desa, yaitu Bupati Ngantor di Desa, sebagai salah satu program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Poso. Juga melalui layanan Golaling, layanan kelilingnya Pengadilan Agama Poso sudah bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat langsung yang berada di desa. Terima kasih sekali lagi dan apresiasi kami kepada Pengadilan Agama Poso yang terus bersinergi dan melayani masyarakat. Semoga sukses dan kami yakin bisa meraih predikat WBK. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan turut serta sebagai anggota dalam gugus tugas kegiatan Kota Layak Anak sebagai program pemerintahan daerah Kabupaten Poso. Pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Poso telah membawa perubahan yang dapat dilihat dari nilai indeks persepsi korupsi dan nilai indeks kepuasan masyarakat. Perubahan itu pula yang telah mengantarkan Pengadilan Agama Poso pada tahun 2022 diusulkan ke tim penilai internal sebagai salah satu satker di lingkungan Mahkamah Agung dalam tahap penilaian meraih predikat wilayah bebas korupsi dan juga sebagai Duta Zona Integritas untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu, menjadi satu-satunya satker yang diusulkan dalam penilaian tersebut. Kami, keluarga besar Pengadilan Agama Poso berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Agama Poso dengan moto integritas dan layanan berkualitas adalah prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung kami Pengadilan Agama Poso dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Mahkamah Agung, Badilak, Salam, PT Apalu, Nabelo Pura, Pengadilan Agama Poso, Maroso, Pakaroso. Integritas dan layanan berkualitas adalah prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.